Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassobi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan terutama sekali, marilah kita ungkapkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah menuntun kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti kita rasakan pada saat sekarang ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan berkah. Di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan segala nikmatnya menjadi berlipat gandakan. Namun di bulan yang penuh berkah ini masih ada saja orang-orang yang merugi. Siapa saja orang-orang yang merugi tersebut? Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 4 golongan orang yang merugi di bulan Ramadan. Yang pertama, yaitu orang yang berpuasa tidak sempurna. Dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari surat tersebut cukup jelas bahwa berpuasa diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Namun sekarang ini sering kita melihat bahwa orang yang mengaku beriman dan berakal sehat, namun ia malah tidak berpuasa. Padahal sudah dijelaskan bahwa puasa itu wajib hukumnya. Selain pada surat Al-Baqarah, surat puasa juga dijelaskan di dalam rukun Islam, di mana pada rukun Islam yang ketiga dijelaskan bahwa puasa itu sangatlah penting. Meskipun kita telah melaksanakan rukun Islam yang pertama dan yang kedua, tetapi apabila kita belum melaksanakan puasa, maka kita belum bisa dikatakan sebagai orang Islam. Yang kedua, yaitu orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran sebagai kitab umat Islam merupakan suatu amalan yang menjanjikan banyak pahala. Namun di bulan ini masih ada saja orang yang jarang membaca Al-Quran. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Dari sabda Rasulullah tersebut kita dapat melihat betapa besarnya pahala yang kita dapatkan apabila kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, marilah kita mengamalkan membaca Al-Quran serutin mungkin di bulan Ramadan ini.
Yang ketiga, yaitu orang yang tidak menjaga ibadah sholatnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat adalah ibadah terpenting bagi seorang muslim, karena sholat merupakan tiang agama. Selain itu, sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Namun, di bulan yang penuh berkah ini, masih ada saja orang-orang yang lalai dari sholatnya. Seharusnya di bulan yang suci ini, sholat kita tidak berkurang, melainkan bertambah dengan ditambahnya beberapa sholat sunnah. Karena hanya di bulan yang suci inilah segala amalan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yaitu orang yang tidak mengikuti sholat tarawih sampai selesai. Sering kita melihat bahwa orang yang selalu keluar masjid sebelum sholat selesai. Biasanya mereka keluar sebelum dimulainya sholat witir. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Yang artinya, siapa saja yang mengikuti salat tarawih, mengikuti imam sampai selesai, maka baginya ditulislah pahala salat semalam suntuk. Hadis riwayat Tirmizi. Dari sabda Rasulullah tersebut, tentunya akan sangat rugi bagi siapa saja yang meninggalkan sholat tarawih sebelum selesai. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari keempat golongan tersebut, semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi tersebut. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi yang selalu menjaga amal ibadah kita. Baiklah, itulah kultum dari saya mengenai 4 golongan orang yang merugi di bulan Ramadan. Jikalau ada yang salah dan jangkalnya dari kata-kata saya mohon maaf untuk yang sebesar-besarnya. Burung dara cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.